Kenapa sih sampah itu sampai ke laut? Di mana startnya? Kenapa sampah rumah tangga tidak tuntas di rumah? Terpaksa ikut melihat Bali yang sesungguhnya. Di mana sampah-sampah yang ada? Dengan kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Pak Kades, Pak PJ, dan Pak PJ sudah menyambungkan bagaimana hulu rumah tangga hilirnya di TPS. Beliau sangat gesit sekali, bahkan beliau 2 kali datang ke TPS, ke tempat yang buat, ya. Begitu yang pelajari selama 3 tahun kurang lebih ke sana sini, akhirnya ketemulah ilmu itu. Ternyata ilmu sampah sangat mudah. Yang berperan siapa di rumah? Bapak apa anak? Ibu yang berperan. Saat ini, kalau tong ini namanya komposter, tempat menampung semua sampah, sampah organik. Nanti baca di sini. Nah, sampah yang kayak apa? Ibu habis masak, semua sisa bawang, pesono, tabio, tulang ikan masuk ke sini. Tuh, masuk. Sampah ini, tinggal bijak, selet, ini ada tiup, potong, ada cana, potong, masuk. Pongos tempat di dekat dapur. Kenapa dekat dapur? Karena aktivitas ibu itu kebanyakan di dapur. Ya, sisa kuah, sisa mie, sisa apapun masuk, mai. Saya perlu berpikir, sing tadi apa main ini saya apa sing tadi, semua masuk. Nah, terakhir, cucian beras jangan dibuang. Cucian beras masuk ke sini. Siang, tutup, ya. Gini. Telur cana, nasi, apapun, ya. Apapun masuk ke sini. Ya. Sing perlu repot-repot karena orang asing itu doakan dia. Pak Lantai jangan susah ngurus sampah, kalau susah sampah tidak akan selesai. Ternyata betul. Dengan satu alat ini sampah tuntas, utama organik. Tinggal disiram, jauh lebih canggih kita ini. Kenapa jauh lebih canggih? Praktis, cepat, efisien. Bahan dasarnya adalah buah busuk. Buah yang akan menjelang busuk, 1 kilo buah campur ditambah dengan 5 liter air, ditambah dengan 200 cc romik. Starter ada di rumah. Masukkan, dicampur, fermentasi 3 hari, setelah itu saring bisa dipakai, sisa buah itu masuk ke sini. Ya, nah air inilah sama prosesnya. Kalau ini 3 bulan, kalau ini 3 hari. Fungsinya sampah yang tadi ibu semprot, begitu bu potong bu semprot, ibu masukkan ke tanaman sudah bisa dia. Tidak perlu fermentasi lagi. Ini kehebatan orang asing diberikan ke dia. Bagaimana sih dia sampah rumah tangga tuh organiknya tuntas di rumah dengan alat yang kecil ini? Ini mahal tidak? Udah beli pulsa 5 kali udah dapat. 5 kali beli besar satu selesai kan 800 diisi kan. Tapi dengan 800.000 ibu aman di rumah. Seperti tadi sakit kalau kena sampah masuk main. Oh, ini tap tutup. Oh. Bimani gitu, masih belum tutup. Perempuan gitu masih. Oh, satu setengah bulan bukan ini. Sampah yang satu kakak itu 2,5 kilo per hari. Yang satu kakak suami istri 2 anak itu sampahnya 2,5 kilo. Kalau Diki dalam waktu 2 bulan belum penuh dan tidak akan pernah penuh alat ini. Begitu dia di atas ini 15 cm dari sini, yang di bawah ini udah bisa diambil. Diambil apa? Kalau bapak ibu tidak diolah, kalau ibu menggunakan dia akan beli dengan harga 2.000 per kilo. Kalau tidak nanti kalau kita kerjasama dengan BUMDes yang ada di Desa Pikat, tanaman ini kan belum semua organik. Ya, satu pohon apokat itu namanya atau pisang kades, dia memerlukan 25 kilo sampah organik sampai dia berbuah. Nah, sedangkan sampah organik dibuang sembarangan, dibakar di belakang. Apa yang terjadi? Bagaimana alam semesta ini? Padahal cara kerjanya sangat praktis dan efisien. Kenapa? Kenapa tidak jalan? Karena memang tidak tahu. Dia kalau memang tidak dididik selama 3 tahun tidak akan ketemu yang namanya
bagaimana sampah organik dapur itu tuntas di dapur dengan hari biasa. Beda dengan galongan dan lain-lain. Kalau galongan, dia sudah menyiapkan hilirnya, pemilahan sampah sudah ada, pembakaran sudah ada, dan akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Itu di rumah tangga. Siap nggak Ibu melakukan hal itu? Bagaimana cara mencari uang ini untuk beli ini? Kerjasama dengan LPD. Selesai masalah. Beli satu. Kalau perlu, buat di sini, dia ngajarin. Tidak perlu apinya bisnis langsung 4 lantai. Tidak, bukan itu tugasnya. Karena bagaimana kita berbagi, semoga desa Pikat ini bersih. Karena desa Pikat itu kan luar biasa namanya di luar. Nah, dengan gagasan Pak PJ, ulu itu di rumah, hilirnya di TPS, akan nyambung. Organiknya selesai, bisa diterima. Di pertemuan terakhir di sini maunya tiang masyarakat lebih banyak yang bergerak. Karena apa? Saya ASN loh. Saya ASN notabene saya orang pemerintah. Saya kasih kesempatan bertemu dengan Bapak PJ Bupati. Di belakang saya OPD itu semua dia ngomong, Pak PJ betul sekali dengan duduk apa yang disetting. Pak PJ bukan dari ikan loh. Kenapa masyarakatnya santai? Itu betul. OPD ngomong seperti itu. Berarti masyarakat tidak mau mengurus tentang sampahnya. Tetapi setelah itu besoknya saya didatangi oleh salah satu Pak PJ, mohon saya diprestasi. Apa yang terjadi? Tertinggi di kabupaten saya sudah datangkan bertatap muka kemarin. Kalau saya sekarang lagi mau musik, di mana muka saya? Saya gituin kemarin. Semestinya dia bahasa Bali. Pak Bupati bisa minta maaf, mohon maaf belum bisa yang carikan tempat yang lain. Kita pun bisa menolak. Berarti gimana? Mohon maaf Pak Bupati, saya sudah tidak bisa menahan lagi. Kenapa saya terus ditimbun sampah? Begitu saja. Saya maunya ditutup. Serius ini jasa itu. Kan artinya semua kita bergerak bersama. Tidak ada yang seperti itu. Makanya ya, anggap itu sudah berlalu. Yang bikin dia seperti itu silakan Pak membuat sendiri dengan masyarakatnya. Saya gitu ya. Satu. Yang kedua, terkait dengan pengolahan sampah, sampai saat ini pun dia tetap mengupayakan pengolahan sampah. Dia datang beberapa kali ke TOS, ke TPST yang lainnya. Terakhir saya ketemu di Google kurang lebih 2 jam saya di sana. Kenapa di sana tidak berbau? Yang disulitan sekali kan kalau tidak terbakar bau, persis kan? Kenapa tidak berbau? Itu yang tanyakan kepada Pak Gusti, yang akan berempat, yang Sekdes, Pak Mang, dan Pak Kadus kawan. Yang sepakat besoknya akan musdes untuk penutupan di sini dengan Pak PLT Bupati, Pak Aste, yang utarakan, yang sampaikan begini yang diinginkan untuk menuntaskan sampah. Ya gitu, makanya pada kesempatan ini yang mengundang Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak atau Ibu-ibu guru. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gusti. Di hulu kami dari bulan Maret sudah berbuat untuk memilah sampah, baik sampah organik, sampah plastik, dan sampah residu. Sampah organik maunya di Kekayaan dulu, kalau bisa diselesaikan sendiri. Tetapi untuk menyelesaikan di sendiri di rumah masih ada masalah. Yang lagi datang ke Pak Gusti, hasilnya ini. Tetapi ini perlu biaya. Perlu biaya. Di tahun 2024 ini, di tahun 2024 ini, mohon maaf sekali yang belum dari pemerintah desa belum bisa mengasih komposter. Kenapa? 1064 kakak
kali 850 ya. Berapa? Dapat 800 juta. Oke, kita dapat DD 1.120.000.000. Yang lainnya kan ada operasional mengelola sampah, stunting, tanah pangan, DD tak bisa dibuat. Makanya melalui musyawarah yang katakan memiliki sementara yang belum bisa, yang akan kelola sampah di hilir yang bekerjasama. Di tahun 2024 ini ada 3 mesin yang Jian beli, 1 mesin yang Jian perbaiki. 1 pemilah sampah antara organik dan anorganik. 2 teropong pembakar, tungku pembakar. Oke, itu yang ketiga pengisap bau, lower itu. Yang keempat untuk mencacah yang sudah ada sebelumnya itu modelnya berbeda dengan yang kita harapkan. Itu pencacah makanan, yes. Ya, kalau untuk makanan ya bagus, tapi untuk pencacah-cacah nggak bisa. Oke. Dan metodenya berbeda. Kalau dulu kalau dibiarkan dulu 14 hari kan belum pasti bau. Kalau sekarang saya tidak ingin seperti itu. Begitu datang dikelola, begitu datang dikelola. Begitu ya yang akan rencanakan di tahun 2024 dan yang sudah berbuat haji saksinya. Ya, dia di sana meskipun kontrak Bu, Bapak usaha dia lagi untuk pengolahan sampah, yang mohon tanah pemerintah dalam hal ini provinsi yang ada di Subak Selatan tidak dikasih oleh Pak Gubernur yang beberapa kali datang ke aset provinsi. Meskipun dia seorang PJ, dia bisa dibandingkan dengan ibu kerja lainnya. Begitu saja dengan Pak Komang dan yang lainnya. Artinya sampah di desa Pikar memang betul terselesaikan. Begitu dia tinggalkan yang jadinya bisa melihat lebih bagus. Pak, biarkan nanti ada kata, ada PJ, ada DPD, Pak, doger di atas yang ingin saja agak baik. Ketiga, kalau bisa yang mohonkan pada kesempatan ini, satu kepada ibu-ibu rumah tangga. Apa yang disampaikan Najib Yati sedikit terkait komputer dan yang jebos ring polis waktu konsultasi dengan suaminya. Dengan anaknya. Silakan konsultasi terkait dengan ini. Wajib 850 keket li. Karena apa? Kita desa belum bisa kasih. Yang kedua kepada Bapak Ibu Guru pada kesempatan ini. Tapi yang dikatakan oleh Pak Gusti Nyoman Jelati agar diteruskan disampaikan kepada Pak Kepala Sekolah. Buatlah inovasi seperti yang digambarkan. Bahwasanya plastik pasti akan bisa kita selesaikan. Tidak ada lagi sampah plastik melalui botol plastik yang ada plastik di tengah. Kalau bisa saya mau buat gambaran tingkat lestari dengan ini. Aduh saya ini botol aqua ini mengingatkan kita. Kenapa dia buat minum seperti itu? Mengingatkan kita akan tingkat yang memang betul-betul ingin mengolah sampah sesuai dengan keinginan kita bersama. Artinya tidak dibawa kemana-mana. Desaku bersih tanpa mengotori desa yang lainnya. Itu yang kita harapkan agar bisa kemudian